Kamu bagaimana bisa sampai di titik yang memutuskan kayak gue pengen ke Taiwan nih gitu? Awalnya aku pengen ke luar negeri itu karena pengen punya tabungan, pengen nyenengin orang tua juga, kan belum punya rumah ya, Ce. Kamu kira-kira sebelum berangkat ini udah bener-bener full 100% kamu yakin apa masih ada yang kayak kamu beratkan gitu? Berat ninggalin orang tua sih, Ce, karena dari kecil sampai sekarang nih full sama orang tua, nggak pernah jauh, jadi kayaknya nggak berat. Tapi papa mama kondisinya sehat? Sering sakit juga sih, Ce. Halo guys, balik lagi ke podcast Cece, ngobrol yuk with Cece. Nah, hari ini aku kedatangan salah satu narasumber Cece. Ini tuh juga masih muda ya, aku lihat ya. Kamu usia berapa sih? 25, Ce. 25 ya? Iya. Tapi kan masih muda. 25 emang muda ya. Kamu asalnya dari mana? Dari Tangerang. Tangerangnya mana tuh? Dari Balaraja. Balaraja. Boleh ceritain nggak sedikit pengalaman kerja kamu nih sebelum kamu memutuskan ke LPK Hongyan ini? Aku awal berhenti sekolah itu langsung ke salon spa gitu, kecantikan. Oke, jadi kamu emang ada basic seneng di ini ya, kecantikan gitu ya. Berapa lama kamu kerja di bagian kecantikan ini? Awal aku kerja 2 tahun, terus berhenti pabrik juga. Jadi lumayan lama di pabrik, terus ke salon lagi. Terakhir kerja itu aku jaga anak. Jaga anak kamu berapa lama? Jaga anak 2 tahun sih. Jaga anak usia berapa? Dari 3 bulan sampai umur 2 tahun. Nah, terus dari terakhir itu barulah kamu memutuskan Kesini. Kesini. Ke LPK. Oke. Kamu bagaimana bisa sampai di titik yang memutuskan kayak gue pengen ke Taiwan nih gitu? Awalnya aku pengen ke luar negeri itu karena pengen punya tabungan, pengen nyenengin orang tua juga, kan belum punya rumah ya, Ce. Jadi saat ini masih nyewa? Masih di rumah nenek, jadi Oh, satu rumah sama nenek. Ya. Kamu tahu LPK Hongyan dari mana? Awalnya dari temen, terus aku cari-carilah di TikTok biar yakin nih ini LPK-nya gimana. Tapi sesuai ya, waktu kamu datang sesuai sama ekspektasi kamu. Iya. Yang kamu searching sesuai ya. Sesuai ya. Waktu kamu udah searching nih, kamu udah mantep nih, udah yakin pengen keluar negeri ini, siapa orang yang paling pertama yang kamu kasih tahu kabar ini? Orang tua sih, Ce. Apa reaksi mereka? Ya orang tua cuma bisa ngedoain yang terbaik ya, Ce, namanya anak gadis ya. Yang penting mah jaga kesehatan aja, jaga diri di sana katanya. Support ya Support berarti. ya. Kamu kira-kira sebelum berangkat ini udah bener-bener full 100% kamu yakin apa masih ada yang kayak kamu beratkan gitu? Berat ninggalin orang tua sih, Ce, karena dari kecil sampai sekarang nih full sama orang tua, nggak pernah jauh, jadi kayaknya nggak berat. Mungkin kamu bisa dibilang deket sama orang tua ya? Dekat banget. Kalau soal orang tua tuh kayak gimana ya, Ce? Orang tua juga udah tua ya. Usia berapa? 64. Rata-rata 60-an. Tapi papa mama kondisinya sehat? Sering sakit juga sih, Ce. Sering sakit, maka itu yang ngeberatin kamu ya? Iya. Nah, kalau kamu berangkat gini, jadi orang tua sama siapa? Ada kakak juga. Tapi kakak kerja atau? Kakak kerja, udah bersuami, tapi masih dekat rumahnya, Ce. Jadi masih bisa ngejagain. Kan banyak nih negara lain kayak misalnya Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea, Jepang ya kan. Kenapa kamu memilih negara Taiwan? Dari gajinya yang lumayan sih, Ce, di situ. Kalau bisa dibilang gaji tinggi, Korea sama Jepang lebih tinggi loh. Tinggi. Tapi kan di situ butuh modal ya, Ce. Kalau di LPK ini kan semuanya Ditanggung lah ya, difasilitasi lah ya. Di Taiwan itu kan paling banyak itu jobnya tuh jaga lansia ya, jaga akong, jaga ama. Kalau misalnya nemu pasien nih nggak mau tidur, emosian, ya kan? Kira-kira kamu bagaimana cara ngadepinnya? Sabar aja sih. Sabar aja lah ya. Cuan-cuan gitu. Cuannya. Kamu kan masih belum nikah nih ya. Ada kepikiran nggak nanti di Taiwan ke depannya tuh mungkin pengen berumah tangga, nemu jodoh gitu? Pengen, Ce, pasti ya. Kalau ke situ pengen, cuman kayaknya nanti dulu ya. Lebih fokus ke karir dulu Iya, aja. ke karir dulu. Han Kuai ya, ini dari kemarin Cece ngobrol-ngobrol sama narasumber Cece semua pada bilang kayak gitu, mau fokus karir dulu aja. Aku harapannya pokoknya tetap kalian pegang teguh ya sampai di Taiwan. Karena di Taiwan itu kan lifestyle-nya itu banyak ya orang bilang tuh syadu ya. Pernah denger nggak Taiwan syadu? Iya. Pernah kan? Aku harap teman-teman semua, teman-teman PMI kan tuh juga tetap harus inget loh perjuangan kalian nih waktu datang ke latihan selama 2 bulan bahkan lebih ya guys ya, untuk bisa proses ke Taiwan dan nyampe di sono. Kalian jangan mau sembarangan nanti ketemu orang ya kan, pacaran nanti kalian honeymoon terus kalian pulang guys, itu kalian yang rugi. Jadi kalian harus inget
banget ya, cewek-cewek nih ya, kita harus ngejaga diri kita juga. Karena diri kita tuh ya aset kita sendiri gitu. Di Taiwan itu alat-alat kontrasepsi tuh banyak. Misalnya kita ke supermarket ya kan, mau beli yang biasa dari meja-meja itu kan kayak malu gitu kan. Tapi kalau di Taiwan tuh ya biasa aja gitu guys. Jadi makanya umum. Makanya jadi aku harapannya juga teman-teman semua, apalagi kalian cewek kan, bener-bener harus ngejaga badan kalian karena ada apa-apa udah pasti cewek. Lebih baik jangan ya. Tapi kalau kata Faisal sih ini kebutuhan. Sama kalau kata Bu Preti ini kebutuhan. Kalau bisa ya jangan, karena apapun itu yang rugi adalah cewek. Di Taiwan itu kalau orang habis lahiran tuh ada yang namanya dibilang rumah sakit juga bukan ya, kayak klinik lah ya. Itu tuh ngejaga ibu-ibu yang habis melahirkan. Nanti anak kita dijaga, kita dikasih makanan-makanan yang bersehat, yang bergizi kayak gitu. Itu sini aku sedikit sharing-sharing aja ya, karena kebetulan narasumber aku hari ini juga usianya yang muda-muda. Jadi aku harapannya kalian semua harus lebih pintar lagi untuk menjaga asetnya kita sendiri nih, harus ngejaga guys. Terakhir nih, kira-kira ada pesan dan kesan nggak nih untuk teman-teman semua yang mau mungkin berpikiran untuk kerja ke luar negeri? Mungkin boleh disampaikan ke teman-teman. Pesannya siapapun, dimanapun kita mau kerja, yang penting halal. Jangan dengerin apa kata orang. Mau kita kerja di luar negeri, mau di dalam negeri, kalau kita cari duit halal, insya Allah semuanya berkah. Jangan ada yang berkecil hati soal kita mau kerja dimanapun. Malu, jangan ya. Sampai sini dulu aja podcastnya. Thank you banget untuk kamu udah datang ke sini, udah sharing juga. Thank you teman-teman semua untuk hari ini ya. See you on the next podcast. Bye-bye.